saya hormati Kakak Legend dari Gatot Subroto, yang hari ini beliau mendampingi saya karena takut pernah dampingi saya lupa diri. Kalau dulu waktu Kapolres Ciamis yang saya hormati Kapolda Jawa Barat atau yang mewakili dan ini Ketua Daerah Jawa Barat mewakili Ketua Kwarcap Kabupaten Ciamis sebagai tuan rumah penyelenggara Pak Nanang, dan saya hormati para pimpinan partai daerah Jawa Barat, Ketua Mabincap Jawa Barat, Ketua Kota Jawa Barat, Ketua Insaka Sapos Jawa Barat, kakak sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Kuasa, selamat dunia hari ini kita semua diberi kesehatan, kekuatan sehingga bisa hadir dalam kegiatan Ciamis dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-63 tahun 2004 sejauh Barat. Kakak yang saya hormati dan saya banggakan, peringatan Hari Pramuka tahun 2004 mengusung tema Pramuka Jiwa Pancasila Menjaga NKRI. Tema ini tentunya bermakna bahwa semua pramuka adalah insan Pancasila yang bersedia mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Trisatya dan Dasar Dharma Pramuka dalam bentuk generasi penerus dan penerus bangsa ini. Khususnya pada Trisatya Pramuka memiliki 3 unsur yang terdiri dari nasionalisme, religius, dan kemanusiaan. Ketiganya melebur menjadi satu dengan sila-sila dalam Pancasila. Menurut saya, seorang pramuka pastilah seorang Pancasilais. Seorang yang Pancasila pasti mencerminkan semangat dan jiwa kepramukaan. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa pramuka akan melahirkan banyak pimpinan bangsa yang siap dan tangguh dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Melalui tentunya momentum yang bersejarah ini ditandai dengan penyerahan panji gerakan pramuka di Departemen Nasional pada tanggal 14 Agustus 1961 oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, yang sekarang menjadi peringatan Hari Pramuka pada setiap tahun, di mana panji merupakan simbol dan tanda kehormatan, kebesaran yang dihargai dan disakralkan, maupun menjadi kebanggaan seluruh anggota pramuka saat ini. Kita sadar bahwa sejak tahun 1991 negara telah menghendaki dibentuknya gerakan pramuka sebagai wadah pemersatu bangsa yang merawat dan lanjut persaudaraan, kebersamaan, perdamaian, toleransi, harmoni, mempersatukan, memajemukkan suku, agama, ras, etnis, budaya, dan geografis, serta kebinekaan tunggal ika. Jadi sekaligus saya sampaikan kepada sekalian, kalau ada orang yang berpikir bahwa pramuka itu tidak penting dan pramuka itu dikecilkan, pasti orang itu tidak mengerti pramuka. Tapi saya memahami, kita harus memahami, karena orang yang berpikiran itu memang ternyata dia tidak pernah sekolah di Indonesia. Dia tidak pernah apalagi mengikuti pramuka. Ya, jadi wajar-wajar saja ya kalau membuat peraturan soal pramuka itu tidak wajar.
ya sebagian besar pejabat-pejabat kita, pimpinan-pimpinan di organisasi itu melalui pendidikan pramuka. Sampai saya hari ini berdiri karena pramuka, karena saya dulu juga Pauli Siaga, ya kan? Penggalang dan seterusnya. Maka kalau menghadapi orang yang berpikir tidak seperti pramuka, ya sudahlah, biarkan saja, ya kan? Kita selesaikan dengan cara pramuka. Ya. Karena perlu saya sampaikan ke sekalian bahwa yang memiliki panji, ya, itu juga ditegaskan oleh Pak Wapres, ya. Pataka di Republik ini hanya ada 3, yaitu yang pertama adalah TNI, kedua adalah Polri, yang ketiga adalah pramuka. Ini yang saya selalu ingatkan kepada negara, bahwa kehadiran pramuka itu diinginkan oleh negara itu sendiri. Dan bukan hanya tahun 1961 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, pramuka itu banyak berbuat melalui pandu-pandu pada saat itu. Maka sekarang juga pramuka terbesar di dunia ada di Indonesia. 58% pramuka dunia itu ada di Indonesia. Nah, ini kita pelan-pelan menyadarkan bahwa saya kemarin menyampaikan kepada Pak Wapres dari Pramuka Pak Ciumbur, beliau ada di samping saya yang menjadi pembina upacara. Saya sampaikan beliau bahwa pramuka itu harus di bawah presiden, sama halnya dengan TNI, Polri. Jangan sekarang itu pramuka dipandang dengan sebelah mata, seolah pramuka itu adalah belas kasihan dari nanti pimpinan-pimpinan negara maupun pimpinan daerah. Ya kalau beliau ini memahami tentang pramuka, padahal pendidikan pramuka ini merupakan satu manifestasi atau investasi untuk negara ini ke depan. Kita akan mencapai yang harapannya generasi emas, yaitu 2045. Bagaimana mungkin negara akan maju bila dipimpin oleh generasi-generasi yang tidak unggul? Nah, generasi unggul itulah yang harus kita bangun sekarang. Justru disinilah membuat semangat saya dengan kakak pengurus Warnas, Wadah, Warsa, yang harus hari ini adalah waktu kita berbakti sesuai tadi yang kita sampaikan. Ya. Inilah kesadaran kakak kalian. Tadi juga disampaikan bahwa tantangan kita ke depan oleh DJ Bupati Ciamis, bahwa sekarang ini banyak hal yang merongrong generasi muda kita. Termasuk market sekarang juga mulai disampaikan, ya. Baik bullying dan lunturnya semangat gotong royong. Kita lihat sekarang justru perselisihan itu untuk kita bertempur, pecah belah. Ini yang harusnya tidak terjadi, dan pramuka tidak pernah punya pemikiran. Dan seperti tadi, pramuka adalah berjiwa Pancasila. Itu juga kita wujudkan atau mengawal NKRI. Jadi diakui bahwa pramuka itu pemersatu negara bangsa ini. Ini harus semangat dan harus kita bangun sekali. Saya pernah menjadi kepala BNN, sekalian. Kepala BNN zamannya saya, ini ada BNN. Kalau ini beliau sekarang kepala BNN yang benar. Kalau zamannya saya jadi kepala BNN itu zamannya saya adalah kepala Bandar Narkotik Nasional. Jadi kepala bandarnya saya. Tapi tantangan, salah satu tantangan
Yang perlu saya ingatkan pada kakak semua, karena saya pernah di Ciamis ini, generasi-generasi unggul banyak di sini. Tapi ancaman salah satunya adalah masalah narkotik. Dan bila mana ini kita biarkan, kita apatis terhadap masalah ini merupakan satu bentuk wujud proxy war. Saya perlu ingatkan, kalau kita tidak cegah ini, maka 2045 kita tidak melahirkan generasi yang unggul. Saya tadi malam teringat dengan kata-kata Pak Ketua DPRD Ciamis, bahwa negara kita ini terancam dari seluruh lini sebenarnya. Kita tidak pernah sadar, tidak pernah tahu. Budaya kita sudah mulai lupa karena masuknya budaya asing. Pemahaman modernisasi dilihat dari kita mengikuti budaya asing, maka belum tentu. Nah, ini harus kita bangun ya sekarang. Belum tadi seperti narkoba dan yang lain-lain. Sekarang tambah lagi ada desain seolah-olah pramuka ini kan generasi muda untuk bangsa. Kita hancurkan melalui peraturan-peraturan yang melemahkan pramuka. Ini harus diwaspadai. Karena sekarang saya tidak memprovokasi, sekedar mengingatkan. Oke, kalau ada orang yang ibaratnya tidak sadar, tidak waras, ya kita lah yang orang waras, ya. Jangan ikut-ikut gila, jangan ikut waras, karena tanggung jawab kita adalah ke bangsa negara ini next ke depan. Jadi biarkan dia ada usianya, ada waktunya, ada umurnya. Ya. Dia nanti soal akhirat biar dia tanggung jawab. Tapi kita sekarang berusaha. Saya sudah sampaikan kepada Pak Wapres bahwa pramuka itu harus dibawa presiden, Pak. Dan anggaran pramuka itu harus anggaran yang diberikan khusus oleh negara kepada pramuka. Dan beliau setuju, ya, tapi setuju karena mungkin sayang waktunya sudah mau habis. Tapi tidak mengundurkan semangat kita untuk membangun pramuka ke depan yang unggul dan lebih hebat. Karena presiden yang akan datang adalah Pak Prabowo. Saya sudah berusaha menyampaikan beliau awal pada Pak Prabowo bahwa Pak pramuka itu harus di tangan Bapak. Karena Bapak tahu sejarah pramuka. Kekuatan negara ini salah satu ada di pramuka. Ya, beliau sudah memberikan respon. Cuma nanti respon yang pastinya kalau saya sudah dipanggil oleh beliau. Ya kan? Insya Allah doakan supaya bisa menjelaskan secara detail. Tapi jangan kemudian saya dipanggil yang kuasa. Amin. Ya, itu yang paling penting. Yang penting adalah semangat kita bagaimana kita membangun pramuka ini dengan baik. Ya, ibaratnya itu kalau dari sumpah kemarin kan kita ulang janji, ya. Nah ini tolong sekalian kita ingat lagi pada ulang janji. Janji itu kita ucapkan demi Allah, demi Tuhan yang Maha Esa, aku berjanji. Nah ini bahaya, merah putih nih, ya, ada di leher kita. Nah ini pertanggungjawabannya tidak mudah, harus dengan keikhlasan, nothing tulus, keikhlasan kita. Insya Allah ini menjadi pahala kita. Nah sekalian, saya pernah jadi dirut Bulog dan ternyata kekuatan negara kita tadi Pak DPR itu sampaikan, Kakak Talia sudah memperhatikan saya, itu yang kami. Itu penting dalam pangan. Bagaimana kita menjadi orang sehat kalau pangannya tidak sehat, tadi kurang pangan. Harga diri kita kemarin sudah tercabik-cabik karena kita untuk pangan yang mendasar, beras itu harus impor.
Ini harga diri kakak sekalian. Kita bangun melalui generasi muda ini. Coba kita mulai semangat membangun pangan ini dari Ciamis atau Jawa Barat. Kita tunjukkan bahwa Indonesia bisa. Gitu. Saya ingat Pak Prabowo pada saat Pangkostrat, beliau punya tanggung jawab untuk menanami lahan tidur, memanfaatkan lahan tidur. Dan salah satunya dari Ciamis, karena saya jadi Wakapolres Ciamis. Bersama dengan satuan TNI yang ada di Ciamis. Pada saat itu kita wajib menanam lahan tidur, tidak ada lahan tidur. Mau tanam singkong, jagung, padi, nah sebenarnya sekarang tidak ada padi yang tanpa ditanam di sawah, di ladang. Ini kebanggaan. Betul tadi kita bisa sampaikan bahwa kita ini terjajah gitu, tergantungan dengan bibit-bibit dari luar yang notabene itu sebenarnya untuk keuntungan, dan kita ketergantungan pada negara ini. Ini yang berbahaya kan? Ini termasuk ancaman. Sehebat-hebatnya orang atau pasukan, kalau nggak dikasih makan, lepas juga gitu. Seperti tadi kita di hari ini, adik-adik kita hadir, hari ini ada acara. Kalau kita tadi berangkat nggak sarapan, nggak makan, pasti nyampe di sini. Nah ini perlu kan sekalian. Maka pada kesempatan ini saya perlu sampaikan bahwa Gerakan Pariwisata juga telah melakukan ada satu teknologi turut andil dalam mewujudkan ketahanan pangan dengan mewujudkan sekolah pertanian terpadu yang tentunya Kuarnas bekerjasama dengan HKT dengan MH. Dan ini nanti kita terus lakukan. Nanti kita akan undang dari beberapa perwakilan di seluruh warga untuk menjadi agen-agen ketahanan pangan. Dan itu akan menggiatkan ketahanan pangan di seluruh kewilayahan. Ini saya juga dulu waktu jadi kepala BNN, saya bersama Pak Kuarnas untuk Pramuka menjadi agen-agen anti narkotika. Nah ini karena Pramuka ada di seluruh RT RW, ya, jadi itulah kekuatan Republik Indonesia. Nah ini harus kita giatkan lagi kan sekalian. Dalam konteks nasionalisme, Pramuka harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus menjadi contoh dalam hal cinta tanah air. Cinta tanah air itu tidak dikatakan oleh saya cinta tanah air, tapi tidak ada unsur perbuatannya. Ini harus kita lakukan. Ya. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, kita harus terus mengeluarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Karena hanya dengan persatuan kita dapat menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Kawan sekalian, saya perlu menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Pak Wapres ketika memperingati hari tahun Pramuka yang ke-7. Beliau berpesan kepada kita semua, yaitu yang pertama untuk mewujudkan gerakan Pramuka yang lebih modern, profesional, dan lincah, lakukan perbaikan yang konstruktif, solutif, dan memberi manfaat nyata kepada masyarakat demi mewujudkan gerakan Pramuka sebagai sebuah kekuatan bangsa. Ini beratnya, tapi harus itu dilakukan. Yang kedua, beliau berpesan pada kita menjadikan gerakan Pramuka sebagai wadah pengembangan diri bagi generasi penerus bangsa. Karena gerakan Pramuka akan melahirkan generasi yang tetap tangguh, unggul, dan berdaya saing, serta memiliki karakter kebangsaan yang kuat dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan saya tidak tahu 2045 mungkin ada presiden
yang dari adik-adik kita yang sekarang berdiri. Amin. Ada menteri-menteri sini, bahkan Amin. mungkin ada Kapolres dari Ciamis. Yang ketiga, beliau berpesan menjadikan Gerakan Pramuka sebagai wadah untuk terus merawat harmoni persatuan negara Republik Indonesia. Karena Gerakan Pramuka adalah salah satu garda terdepan untuk mengajak segenap elemen bangsa memperkokoh pilar-pilar pembangunan dan mencontohkan bagaimana nilai-nilai Pancasila yang tertanam dalam diri dan menjadi kebiasaan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan sekalian yang dipesankan oleh Wapres kita. Jadi betul sampai ini tantangan kita semua yang sekarang ada di Pramuka untuk mewujudkan itu. Dan ini bisa, asalkan kita punya kemauan, semangat, dan keikhlasan. Berdasarkan arahan tersebut, tentunya sudah seharusnya kita semua berkolaborasi untuk bersama-sama menjalankan amanah yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka. Arahan tersebut menunjukkan bahwa Gerakan Pramuka merupakan pilar penting dalam memperkuat nasionalisme, persatuan bangsa dan turut merawat kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kalau tadi ada Menteri Pendidikan cara berpikir seperti itu pengkhianatan untuk bangsa negara. Saya ini ngomong jujur, apa-apa yang jelas saya tidak bisa dipecat dari Kapolres kecuali para pramuka yang mecat saya. Kita waspada, kakak sekalian, karena saya sudah melalui DPR, ya, DPR pusat membicarakan ini ya, di beberapa komisi. Terus saya sudah bicara sama Pak Presiden, saya sampaikan. Saya kemarin bicara lagi sama Pak Wapres. Ada tokoh-tokoh pun saya sudah bicara. Cuma saya nggak tahu. Menteri Pendidikan ini kebal banget gitu. Dan orang sudah bilang itu bebel. Gitu kan. Bebel. Biar aja lah. Ya. Menunjukkan keakuannya, kebolehannya, dia merasa mempunyai kekuasaan, dia silakan. Karena kekuasaan di dunia itu tidak kekal. Ya mudah-mudahan lah. Doa kita terbaik buat beliau. Ya, supaya sadar aja. Akhirnya kakak sekalian, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh anggota Gerakan Pramuka sejauh barat, khususnya kakak yang hadir di kesempatan ini. Lebih pada Kabupaten Ciamis yang menyelenggarakan kegiatan ini. Teruslah kakak semua kita bersemangat, teruslah kita berbakti tanpa henti, dan teruslah berjuang demi kemajuan bangsa kita ke depan. Akhirnya kita harus satukan bulan tekad kepada pramuka ini, bahwa satu pramuka adalah untuk satu Indonesia. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya Ketua Koordinator Nasional Gerakan Pramuka Kakak Budi Waseso yang telah menyampaikan sambutan yang penuh dengan semangat, membuat kita juga semakin bersemangat. Boleh tepuk tangan sekali lagi kakak-kakak semuanya untuk Kakak Budi Waseso.